Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannata iddat liman ittaqah. Hadirin ibu-ibu rahimakumullah, kita berjumpa kembali di dalam kajian tafsir sekarang surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Innama, sesungguhnya. Biasanya kalau pakai ma, innama, sesungguhnya hanyalah. Karena perkataan innama itu sering disebut adatul hasr. Adatul hasr itu adalah mengumpulkan, ya. Jadi yang lain tidak gitu. Innama apa? Secara keseluruhan innama sesungguhnya hanyalah al-mu'minuna, orang-orang mukmin, ikhwatun, saudara. Ikhwah jama dari akhun, ikhwatun. Fa aslihu, maka damaikanlah, baina, di antara, akhawaikum, saudara-saudaramu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum, mudah-mudahan kalian turhamun, dirahmati atau mendapat rahmat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara persaudaraan itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati. Tentu ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yang kita bahas pada bulan yang lalu ya. Bulan Januari mah enggak. Karena bulan Januari kan tanggal 1 Jumatnya. Jadi Januari mah enggak, berarti saya bulan Desember ya. Nah, bulan Desember itu wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafiha ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Itu ayat yang dibahas 2 bulan yang lalu, Desember. Sekarang innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Jadi ayat 9 menyeru agar setiap mukmin mendamaikan antara saudara yang beriman. Jika terjadi persengketaan, maka ayat selanjutnya menandaskan bahwa mukmin itu bersaudara. Keterkaitannya memberi isyarat bahwa latar belakang perdamaian adalah iman. Jadi kalau
Kalau ayat 9 menyeru agar mendamaikan sesama mukmin, maka pada ayat 10 ditandaskan bahwa mukmin itu bersaudara. Jadi kenapa harus damai? Karena bersaudara. Yang sesama mukmin jangan ada yang jadi musuh. Kadang-kadang kan di kita mah perbedaan furu'iyah, perbedaan madhab suka jadi lawan, ya, suka jadi musuh karena perbedaan jam'iyah, organisasi, NU, Muhammadiyah, Persis, SI, Matlaul Anwar, perbedaan itu. Tapi kenapa jadi musuh? Seharusnya kan bersaudara. Jangan jadi persengketaan. Jadi harusnya ikhwah, makanya harus damai. Ya. Nah, untuk apa itu organisasi itu? Untuk berlomba dalam kebaikan. Seperti sekarang NU itu melaporkan 263 ulama NU wafat masa pandemi. Dan seluruh Indonesia ulama itu 333. Itu sampai akhir Januari kemarin. Februarinya belum dihitung. Ya, jadi sampai akhir Januari itu sudah 333 ulama Indonesia yang wafat. Itu ada yang muda, ada yang tua, macam-macam. Kan itu sering tanda-tanda hari kiamat katanya. Kalau tanda-tanda hari kiamat itu bukan sedikit ulama ayyakilal ilmunya sedikit, kebodohan merajalela. Jadi bukan, kalau wafatnya ulama itu antara lain menghilangkan ilmu, tetapi apakah dengan wafatnya ulama itu di akhir zaman? Tiba-tiba lagi ulama mah banyak yang wafat itu. Cenah masih muda. Imam Syafi'i lahir tahun 150, wafat 204. Cuma 50 tahun 54 tahun Imam Syafi'i. Tapi karyanya besar kan. Imam Bukhari lahir 194, wafat 256. Berapa tahun? Imam Muslim lahir 204, wafat 261. Masih muda-muda. Jadi innallaha la yaqbidul ilman tijaan yang tadi itu sebetulnya perhatian. Jangan sampai dengan wafatnya ulama hilang ilmu. Dengan wafat ulama itu harus berkembang ilmu. Makanya di Baitur Rahim, di Al-Khairat, penceramahnya tetap rutin. Kenapa? Karena kalau penceramah rutin punya program. Beda kalau mengundang aja gitu, mengundang penceramah yang lain gitu ya. Seueur nu hadir, cuman materinya kan bisa sama. Materinya bisa sama, cuman metode aja. Jadi yang hadirnya banyak, tetapi materinya bisa sama. Tapi kalau dengan rutin, seperti saya, berkesinambungan, ngehanca surat Al-Hujurat. Sekarang kan sudah ayat 10. Jadi saya tidak akan membahas yang sudah dibahas, berarti kan bertambah. Jadi dalam rangka meningkatkan jumlah ulama. Supaya apa? Jumlah ulama itu meningkat, supaya dengan kematian ulama jangan hilang ilmu. Tetap ada generasi baru. Dulu juga begitu kan. Imam Hanafi lahir abad pertama Hijriah, wafat tahun 150, lahir Imam Syafi'i. Imam Maliki wafat, lahir Imam Hambali. Imam Syafi'i wafat 204, Imam Muslim 206. Imam Muslim 206 wafat 261, lahir Abu Dawud. Daud wafat, lahir At-Tirmidzi
Tirmidzi wafat, lahir An-Nasai. Nasai wafat, lahir Ibnu Majah. Terus berkesinambungan sampai sekarang. Jadi harusnya dengan wafat ulama itu ilmu tidak boleh hilang. Bagaimana caranya ilmu tidak boleh hilang? Mengkader ulama. Nah, sekarang itu Al-Khairat, Baitur Rahim, Muhajirin mengkader ulama. Karena apa? Karena mengkader ulama, karena dengan ngahancak begini, insya Allah ibu-ibu jadi ulama. Saya tidak, karena apa? Karena materinya banyak. Apalagi saya sediakan buku. Buku kan bisa dibawa kemana-mana, bisa diceramahkan. Jadi kan ulama sama-sama. Jadi sama-sama berkembang. Nah, kembali lagi pada tadi. Jadi sesama mukmin itu ikhwah, bersaudara. Nah, orang mukmin karena bersaudara maka harus tetap damai. Kalau perbedaan pendapat, perbedaan madhab, nggak masalah. Tapi karena memang itu ada apa namanya, ada organisasi, ya organisasi itu untuk berlomba dalam kebaikan. Itu kaitan yang pertama. Kaitan yang kedua, bila jadi persengketaan sesama manusia disebabkan ras, turunan, atau nasab yang menimbulkan fanatik, maka ayat ini menyeru. Jadi kalau ada ras, turunan berbeda atau ada nasab menimbulkan fanatik, maka ayat berikutnya menyeru bahwa iman merupakan fondasi persaudaraan. Jadi kalau antara ras dengan ras bersatu, silahkan. Itu antara bangsa dengan bangsa, silahkan. Atau Indonesia dengan sesama bangsa Indonesia bersaudara, silahkan. Tetapi yang jadi utama persaudaraan iman. Persaudaraan iman. Ya, kalau seluruh dunia sama iman tetap bersaudara. Walaupun beda bangsa. Antara Malaysia dengan Indonesia kan bangsanya berbeda. Boleh sesama bangsa Indonesia bersatu, bersaudara, Malaysia bersatu, Malaysia, tapi ada persaudaraan yang mengikat. Itu iman. Kalau beda iman tidak bersaudara. Kalau beda iman tidak bersaudara, tetapi berteman atau berteman atau juga bisa bertetangga kan? Imannya beda tapi bisa bertetangga, itu bermusuhan. Jadi kalau saudara mah seiman, walaupun beda turunan, beda bangsa. Tapi kalau beda iman, tidak ikhwah. Ada juga yang membedakan kan? Ada ikhwatul iman, ada ikhwat suku bangsa, ada ikhwat organisasi, ada ikhwah partai, tapi persaudaraan iman lebih utama. Itu ya. Ukhuwah ya. Jadi jangan sampai perbedaan iman itu perbedaan suku, perbedaan bangsa mempengaruhi kepada iman. Terus gimana gitu? Ini menunjukkan bahwa jika imannya sama, maka mereka kembali pada satu keluarga, seperti satu nasab. Persatuan dalam keimanan sama dengan satu turunan. Itu kaitan yang kedua. Kaitan yang ketiga, persengketaan bisa terjadi dalam kehidupan duniawi. Persengketaan, permusuhan, perselisihan itu bisa terjadi di dalam duniawi. Karena berbagai persoalan, kan sering itu berbagai persoalan itu menimbulkan. Ada karena olahraga jadi lawan, kan? Ada karena persaingan, ada karena macam-macam.
Oleh karena itu perdamaian mesti buktikan dalam satu prinsip perdamaiannya. Di prinsip iman itu bisa mengalahkan persengketaan dalam apapun penyebabnya. Kalau prinsip iman itu mengalahkan persengketaan dalam sebab apapun. Kenapa? Karena iman dasar utama. Kemudian yang keempat, pengunci ayat 9 menggariskan keadilan mesti ditegakkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan innallaha yuhibbul muqsitin pada ayat 9. Sungguhnya Allah mencintai orang yang zalim. Itu ujung ayat. Ayat berikutnya menandaskan bahwa keimanan, maka keadilan yang ditegaskan mesti berdasar iman. Jadi adil itu bukan berdasar perasaan, tapi adil itu harus berdasar iman. Kalau adil berdasar perasaan mah beda-beda. Makanya kan di dalam persidangan peradilan, karena bukan berdasar syariat Islam, ada yang puas, ada yang tidak kan. Perasaan ada susah, beda-beda. Tapi kalau berdasar iman maka keadilannya akan puas karena berdasar syariat. So kayak dari Bandung, kayak anak ngahujat, mendakwa orang tua. Di Semarang, hujat orang tua yang 1M, di mana lagi? Kalimantan, di Palembang, menghujat orang tua. Kalau kembali kepada syariah, seperti yang diserukan oleh Pak Ustadz MUI itu, kemarin di TV itu, ya lupa namanya. Ya kembalilah kepada syariah. Kalau kepada syariah mah, anak tidak bisa menghujat orang tua. Sampai kapanpun tidak bisa. Kan di dalam hadis, pernah enggak ya saya sampaikan ke ibu-ibu. Dalam hadis kan ada seorang laki-laki punya harta sisa dari nafkah istri dan anak, kewajiban ya, masih ada sisa. Orang tuanya mau ngambil harta itu, harta anak itu, mau merampas harta anak itu, orang tuanya mau diambil gitu. Jadi tidak diberikan kepada istrinya, tidak kepada anak, tetapi itu mau diambil oleh orang tuanya. Kan bingung, itu diberikan ke orang tua atau diberikan ke istri atau anak? Karena hayang dua anak dan istri hayang mau, orang tua juga mau. Maka datang kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana harta saya berikan kepada siapa? Orang tua saya mau. Maka Rasul bersabda, anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu milik ayahmu, milik orang tua. Dan anak itu min adyabi kasbika. Anak itu hasil usaha orang tua. Jadi berdasar hadis Rasul, kalau saya punya harta, diminta oleh istri saya, diminta oleh anak, orang tua saya minta, saya harus berikan pada orang tua. Punten ke istri dan anak. Untungnya istri saya nggak pernah ada yang minta, karena orang tua saya sudah tidak ada. Jadi saya minta dulu ketika orang tua masih ada, ayah masih ada, ya banyak harta kita keluarkan, biaya rumah sakit dan sebagainya, karena merasa kita milik orang tua. Makanya kalau berdasar syariah anak menggugat orang tua ke polisi ditolak aja,
damai aja kamu, itu urusan kamu, nggak usah dibawa ke pengadilan. Anak perempuan juga, kalau miliknya, iya, iya, orang tua, iya. Kalau miliknya, kalau milik si perempuan itu, iya hak orang tua. Kecuali kalau harta suami, kan di kita mah campur seperti kebetulan saya anak itu 2 laki-laki 2 perempuan, tapi alhamdulillah yang 2 perempuan kan punya usaha. Yang anak saya yang ketiga kan perawat, dia punya gaji. Terus anak saya yang kedua juga kan, tapi kalau sekarang mah tidak banyak usahanya karena dibawa suami ya. Kalau sebelum nikah, ya usaha mandiri gitu ya. Kalau milik dia sendiri, bukan pemberian suami, ya tentu tetap orang tua. Jadi kalau diminta suami dari harta sendiri, karena suami kan memberi. Karena suami itu memberi kepada anak. Dan itu keadilan dalam Islam. Keadilan dalam Islam. Jadi orang tua itu punya. Jadi makanya kalau di dalam Islam, kalau kita punya anak kaya, kalau anak kita kaya, ikut kaya orang tua teh. Kalau anak kita kaya, anak itu kaya, orang tua ikut kaya. Mertua kan dari anaknya. Dari suami kan. Ya, mertua Ibu Tatis kan tanggung jawab Pak Nur Hadi. Jadi mertua itu bukan dari ibu, tapi dari Pak Nur Hadi. Mertua Pak Nur Hadi, yaitu ibunya Bu Tatis, maka tanggung jawab dari ibu kalau ibu punya usaha. Apa? Bagaimana enggak teh? Iya, dari suaminya. Dari suaminya, seperti tadi contohnya anak saya pemanya Munawar, ada Yusni ya, anak yang ketiga. Saya berhak minta, atau istri saya berhak minta itu dari harta Yusni. Kalau dari harta Munawar tidak berhak. Dia berhak minta dari harta Munawar mah. Tetapi Munawar itu punya tanggung jawab ke ibunya sendiri. Tapi karena sekarang itu kerjasama di Indonesia ya, di Indonesia mah kan harta suami istri teh kerjasama, maka jadi mertua dan orang tua disatukan. Ya, jadi ini berurusan bertanggung jawab. Jadi karena di kita makan menyatu. Seperti umpamanya Munawar dengan Yusni, usahanya itu kan menyatu. Atau Irsad dengan Cici itu kan dua-duanya pengusaha, punya. Kalau Cici itu kan dokter, Irsad itu dosen ITB, kan hartanya itu menyatu. Maka karena menyatu, maka berhak musyawarah silahkan dua-duanya. Ya kalau ibunya nge-WA gitu ya, hayang barang dahar gitu, langsung tuh. Itu minta apa mah, langsung GoFood datang kirim. Sebab kadang-kadang kalau pesan kepada saya bingung itu apa namanya mikiran GoFood itu. Jadi banyak pemikiran tulisan-tulisan, jadi kadang-kadang pikiran GoFood jadi gitu. Tapi kan anak mah ahli gitu. Jadi punya wewenang. Karena apa? Karena di Indonesia disatukan. Kenapa disatukan? Karena undang-undang peraturan di Indonesia, segala harta yang didapat sudah menikah itu milik berdua. Itu peraturan di Indonesia. Jadi apa yang didapat setelah nikah itu milik berdua.
Walaupun istrinya lebih banyak penghasilannya daripada suaminya, tetap menjadi milik berdua. Itu undang-undangnya, peraturannya. Kecuali kalau ada perjanjian. Makanya jangan ada itu istilah katanya harta suami milik istri, harta istri bukan milik suami. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, undang-undang di Indonesia nggak begitu. Jadi undang-undang di Indonesia nggak begitu. Segala harta yang didapat setelah menikah milik berdua. Seperti saya dengan istri saya tidak berbisnis. Saya yang mencari harta, yang bisnis itu saya. Tetapi karena ada aturan itu, jadi milik berdua. Jadi kalau saya meninggal, nanti harta saya itu dibagi dua dulu. Jadi milik istri saya setengah, kemudian yang setengah dibagi kepada anak saya. Karena apa? Karena undang-undangnya begitu. Begitu pula ketika istri saya meninggal, nggak tahu siapa dulu yang meninggal. Terserah Allah lah, kita marek sahawe. Pokoknya kalau saya meninggal berarti istri saya ahli waris. Kalau istri saya meninggal berarti saya ahli waris. Jadi itu nanti dibagi dua dulu. Hanya bedanya kalau saya meninggal duluan, karena istri saya mah ada ibunya. Kalau istri saya meninggal, saya mah sudah tidak punya ibu, gitu. Jadi itu dibagi dua. Kalau di Indonesia, karena peraturan di Indonesia, segala harta yang didapat setelah menikah itu jadi milik berdua. Enggak, dalam Islam itu lirijali nasibu mimak tasabu, walin nisa'i nasibu mimak tasabna. Dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa, laki-laki mendapat bagian sesuai dengan usaha, perempuan mendapat bagian sesuai dengan usaha. Jadi milik masing-masing diatur oleh negara, oleh adat kebiasaan. Jadi jangan dikatakan ini kan peraturan Indonesia. Peraturan Indonesia jadi sumber hukum. Enggak, Anissa itu lirijali nasibu mimak tasabu, walin nisa'i nasibu mimak tasabna. Itu Anissa, Bu. Berdasar surat An-Nisa, laki-laki mendapat bagian sesuai usaha, perempuan mendapat bagian sesuai usaha, yaitu bersumber pada An-Nisa, ditafsirkan oleh pemerintah Indonesia. Karena apa? Karena adat kebiasaan di Indonesia punya hak. Kata orang Jawa, gono gini, kata orang Sunda, lalaki tanggungan awewe saaisan, kata orang Padang, ada hak perempuan pusaka, ada bukan. Nah, diseragamkan secara undang-undang. Setiap yang didapat setelah menikah milik berdua. Jadi menjadi syariah itu, menjadi aturan. Jadi memahami Al-Quran dan Sunnah itu bisa dengan Al-Quran dan Sunnah didialogkan. Kalau sulit didialogkan, maka itu pemahamannya jadi ulil amri. Jadi ulil amri minkum. Nah itu teh hasil ulil amri umat Islam. Umat Islam di Indonesia. Seperti di dalam Undang-Undang Peradilan Agama nomor 7 tahun 89, pasal 49, bab perwarisan berdasar syariat Islam. Syariat Islamnya bagaimana? Kepemilikan yang tidak diatur oleh Quran dan Sunnah, maka aturan pemerintah. Kan tidak diatur dalam Quran dan Sunnah kepemilikan. Ya? Harus dibagi dua apa Quran itu? Al-Quran itu, Al-Quran itu dibagi dua. Al-Quran itu dibagi dua penafsirannya. Jadi iya mah teu dipake
memahami Qur'annya berdasar ulama-ulama Indonesia. Jangan memahami Quran memahami syariat Islam di Indonesia dengan adat kebiasaan di Malaysia. Enggak. Karena itu namanya di dalam hukum Islam itu ulil amri. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi jangan dianggap hukum gono ini itu bukan syariat, itu syariat juga. Seperti ibu bayar pajak itu syariah. Jangan dianggap ada orang mah dia mah peraturan Indonesia itu taat. Oh enggak bisa. Itu harus ditaati gitu pemahamannya. Mungkin Pak, pendapat Ibu begitu, jadi kayak bagi warisnya, jadi ada kalau punya anak sekian, kalau tidak punya anak sekian, Itu kan peraturan Allah, jangan dianggap bukan peraturan Allah. Ya, kepemilikan suami istri di Indonesia itu menjadi milik berdua, milik suami istri. Sebelum membagi waris itu milik berdua. Jadi ada saham. Si istri dapat lagi dari harta warisan. Di 1/8. Contoh kalau saya meninggal nih. Kalau saya meninggal, maka seluruh harta itu yang saya miliki dengan istri saya dibagi dua. Kalau saya meninggal. Kenapa 20%? Kenapa 20%? Enggak ada 1/5, enggak ada. Pembagian waris tidak ada 1/5, Bu. Iya, 1/8. Jadi itu setelah dibagi dua. Jadi harta itu dibagi dua dulu. Ini milik suami, ini milik istri. Dari milik suami, istri dapat 1/8. Ya. Dan tadi sering mengatakan katanya EBT dibagi dua teh bukan syariat Islam, padahal syariat Islam. Hanya bedanya kalau di Indonesia dibagi dua teh 50%, tetapi kalau di Saudi dibagi dua juga di Saudi. Kalau pembagian warisnya dibagi dua dulu. Cuman kalau di Saudi mah tergantung kepada kepemilikan masing-masing. Jadi aturannya, jadi yang saya katakan aturan di Indonesia teh presentasi pembagian milik suami istri. Sebelum dibagi waris itu pisahkan dulu harta itu. Makanya di dalam buku
percikan hukum waris pernah saya bagikan kepada ibu-ibu. Dalam pembagian waris ada hal-hal yang harus dipenuhi sebelum membagi waris. Antara lain hak milik dipisahkan dulu. Kemudian yang kedua biaya pengurusan jenazah. Kemudian yang ketiga wasiat kalau ada. Kemudian juga biaya hidup janda yang ditinggal wafat. Nah itu disisihkan dulu. Baru setelah bersih dari itu zakat, baru pembagian waris. Dan itulah yang diatur di dalam syariat Islam. Di dalam syariat Islam. Di salah satu pemahaman. Ya, kembali ke ayat. Kelima, dalam ayat 10 ditandaskan bahwa mukmin itu ikhwah. Yang berarti saudara erat. Sedangkan di ayat sebelumnya diserukan harus tetap damai. Nah, oleh karena itu, perdamaian antara sesama mukmin bagaikan satu nasab. Satu rumpun kekeluargaan yang sangat erat. Kemudian berikutnya historis. Jadi seperti biasa kalau kita mengkaji tafsir ada tinjauan historis. Secara historis menurut Al-Qurtubi ayat ini berkaitan dengan kelompok ras Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu di mana? Di Madinah. Di Madinah itu sebelum Islam antara dua kelompok bersengketa besar. Satu kelompok Aus, satu kelompok Khazraj. Tapi kalau sudah Islam disatukan. Yang dulunya sering bersengketa. Setelah mereka jadi mukmin menjadi bersaudara. Namun jika ada pemicu itu sering muncul persengketaan. Jadi fanatik ras, marga atau bani itu telah menjadi melekat sejak lama. Yang terkadang muncul kembali persengketaan walau sudah mukmin. Nah, seharusnya perbedaan turunan itu tidak boleh memicu permusuhan bila semuanya sudah mukmin. Nah, persaudaraan sesama mukmin mengalahkan persaudaraan yang lain. Ayat 10 surat Al-Hujurat ini mengingatkan kembali landasan iman. Jadi jangan karena permusuhan, tapi harus landasan iman. Sekarang tafsir kalimat. Innamal mu'minun. Perkataan mukminun bila dikaitkan dengan ayat sebelumnya mengisyaratkan latar belakang pentingnya perdamaian sesama mukmin. Jika mereka sulit didamaikan, maka pernyataan perang bagi yang tidak mau damai. Kan gitu pada ayat 9-nya. Al-Islam yang dilandasi iman merupakan agama perdamaian. Perkataan ikhwah itu menurut Ar-Razi, ini ahli tafsir, namanya tafsir Ar-Razi. Jadi kalau para ulama dulu mah nama tafsir dengan nama penulis. Jadi Al-Marogi itu karena penulisnya Al-Marogi. Tafsir Jalalain karena ada dua Jalal itu, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli bersatu menyusun buku disebut Jalalain. Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu karena penulisnya Ibnu Katsir. Jadi itu dinisbatkan seperti di sini ada Ar-Razi, ada Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu nama kampung menjadi nama orang Cordoba. Jadi kalau itu dinisbatkan kepada penulis ya. Sama hadis juga kan, hadis Bukhari karena penulisnya Muhammad bin Ismail orang Bukhara. Sahih Muslim karena penulisnya Muslim. Sahih Sunan Abu Daud karena Abu Daud itu nama orang. Jadi para ulama terdahulu begitu. Jadi nama orang. Jadi kalau Pak Saifuddin bikin tafsir namanya tafsir Saifuddin.
Tapi kalau saya mah enggak pakai nama tafsir Saifuddin. Nama tafsirnya Percikan Mutiara Quran. Percikan Mutiara Al-Quran. Tuh kating tamat, kating moal eta tafsir teh. Can anggeus-anggeus. Kaburu 67 usiana. Tapi ya mudah-mudahan berapa aja tuh tamat oge lumayan. Kemudian persaudaraan iman itu merupakan persaudaraan dan kekeluargaan yang abadi. Menurut Al-Qurtubi, perkataan ikhwah di sini persaudaraan dalam keagamaan dan kasih sayang, bukan nasab, bukan turunan. Jadi ikhwatuddin, persaudaraan agama, asbat itu lebih ajeg, lebih pacek, lebih kokoh min ikhwatin nasab daripada persaudaraan nasab, persaudaraan turunan. Sebab fa inna ikhwatin nasab taqtiu bi mukhalafatid din. Kalau persaudaraan turunan bisa putus gara-gara agama. Gara-gara beda agama bisa putus. Ya minimal geus maot tanpa pisah kan. Tuh kuburan muslim dengan non muslim kan beda. Walaupun bersaudara. Makanya kata Al-Qurtubi begitu. Wa ikhwatuddin la tanqati'u bi mukhalafatin nasab. Kalau persaudaraan iman itu tidak terputus dengan beda nasab. Lebih kuat. Persaudaraan iman itu lebih kokoh, lebih kuat. Kata Qurtubi. Hubungan nasab bisa pecah karena beda iman. Sedangkan persaudaraan iman tidak pecah walau perbedaan nasab. Persaudaraan iman akan lebih kokoh dibanding persaudaraan lain, walau berbeda bangsa, ras atau turunan. Nah, berbagai riwayat di dalam hadis menyerukan agar setiap mukmin itu menjaga perdamaian atau persaudaraan. Diriwayatkan oleh Bukhari yang lahir 154 wafat 256 dari Ibnu Umar, putra Umar bin Khattab. Rasul bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim. La yadlimuhu wa la yaslimuhu. Jangan berbuat dolim. Jangan membiarkan sesamanya nasibnya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi.